Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bu Hani. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang mendapat sila keempat, yaitu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi sila keempat Pancasila dalam penerapan SSA di Jember. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renhat Dwi Magna Satya dengan akhir NIM 1024. Saya perkenalkan nama saya Tanggal Nova dengan akhirannya 02. Perkenalkan, Perkenalkan nama saya Ikrar Lansanati dengan akhiran NIM 06. perkenalkan nama saya Felicia Bintang dengan akhiran NIM 34. Perkenalkan, nama saya Fabrian Parananta dengan akhiran NIM 17. Perkenalkan, nama saya Trilali Fadila dengan akhiran NIM 015. Perkenalkan, nama saya Joyta Perlis, akhir 016. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari PPT ini. Implementasi sistem satu arah atau SSA di Jember bertujuan meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi kecelakaan, terutama di sekitar Universitas Jember yang sering macet. Meski bertujuan baik, kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan negatif dari masyarakat itu, yang merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kritik utama meliputi peningkatan kemacetan, jarak tempuh yang lebih jauh, serta dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan keseharian warga. Situasi ini menyoroti penerapan prinsip sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dalam setiap kebijakan publik. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode pendekatan, yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan Universitas Jember. Melalui pengumpulan data ini, yang pertama itu ada tahap wawancara, kedua catatan lapangan, yang ketiga itu ada respon pihak penyelenggara, serta masyarakat yang terdampak. Untuk metode pengumpulan datanya itu terdapat 3, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya sumber data, untuk yang pertama itu ada data primer. Nah, data primer itu merupakan informasi orisinal yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei, dan observasi. Sehingga dalam data primer ini dianggap lebih akurat dan relevan untuk penelitian tertentu. Selanjutnya itu ada data sekunder. Nah, data sekunder ini tuh dikumpulkan melalui studi kepustakaan seperti buku, terus dokumen, laporan, dan website, dan juga dalam beberapa metode lain. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama adalah wawancara. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai pandangan dan pendapat narasumber tentang kebijakan yang sedang dikaji. Yang kedua adalah observasi. Observasi kualitatif dalam konteks ini adalah proses yang melibatkan peneliti secara langsung dalam melihat, memperhatikan, dan mengamati perilaku serta aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi, menggunakan kamera handphone untuk merekam pembicaraan dengan narasumber. Yang keempat adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan tinjauan pustaka di perpustakaan, serta pengumpulan buku, bahan tertulis, dan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini merupakan bagian penting dalam penelitian karena dapat memberikan informasi mendalam mengenai SSA. Baik, selanjutnya adalah definisi. Definisi dari jalan satu arah. Jalan satu arah adalah jalan yang hanya mengizinkan arus lalu lintas bergerak dalam satu arah. Menurut Clarkson 1993, ini adalah jalan di mana kendaraan hanya bergerak satu arah saja. Di banyak kota, jaringan jalan dalam kota menggunakan operasi satu arah. Dengan arus lalu lintas berlawanan menggunakan jalur alternatif. Beberapa lokasi terlihat jalan satu arah berfungsi sebagai arteri utama lalu lintas. Selanjutnya. Kemudian sila keempat Pancasila yang menyebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila, tekanan musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakil dan badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Hakikatnya adalah demokrasi, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Permusyawaratan berarti
keputusan bulat melalui kebijaksanaan bersama. Asas kerakyatan mencakup kecintaan dan perjuangan untuk rakyat, serta kerakyatan menghargai aspirasi seluruh rakyat, perbedaan, dan kepentingan bangsa dan negara. Baik, selanjutnya di bagian keterlibatan masyarakat, kami melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitaran Universitas Jember terkait dengan SSA. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan SSA diambil melalui musyawarat atau hanya ditetapkan oleh pemerintah tanpa konsultasi dengan warga? Narasumber pertama yaitu seorang mahasiswi Jember yaitu Devina Aurel Zara mengatakan, menurut saya pribadi dilihat dari banyak protes dari SSA seperti pemasangan spanduk penolakan, mungkin saja adalah kesepakatan sepihak pemerintah dari saat ini. Selanjutnya datang dari supir ojek online yaitu Bapak Edi Subianto, dia menjawab sepertinya tidak ada keterlibatan. Dan yang terakhir narasumbernya itu Pak Ahmad, warga sekitar Universitas Jember menjawab tidak pemerintah saja karena kita di sini tidak tahu. Dilihat dari jawaban narasumber, bisa ditarik kesimpulan bahwa implementasi sistem satu arah di Jember masih menggambarkan perjalanan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip sila keempat Pancasila. Next. Selanjutnya yaitu rapat dengar pendapat. Bapak Jayang Surya Wibowo, sebagai warga, beliau menyampaikan, apakah SSA 24 jam satu-satunya cara yang harus dilakukan? Apakah di Sub Jember membuat kajian jam-jam sibuk di Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, Riau? Tempat mana yang sibuk di Jalan Jawa? Antisipasi pertambahan jumlah mahasiswa. Lalu tanggapan dari Bapak Agus Wijaya sebagai kepala di Sub Jember, beliau menyampaikan bahwa lebih banyak kendaraan yang lewat daripada kapasitas lebar jalan saat ini. Belakang inilah yang menjadi pertimbangan Dinas Perhubungan untuk mencari solusi menangani kemacetan yang dirasakan masyarakat dan Pemkab Jember. Saya sudah menyampaikan yang mempengaruhi kemacetan. Tanggapan selanjutnya dari Bapak Jayang Surya terus berkembang, mereka perlu ditata. Jalan Jawa bisa jadi kawasan wisata kuliner jika Pemda bisa menata dengan baik. Lalu tanggapan dari Bapak Agus Wijaya Baik, selanjutnya yaitu dampak positif maupun negatif. Dalam SSA ini mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positif menurut Sonya Sustiono, pengamat transportasi dari Universitas Jember, pembelakuan uji coba sistem satu arah di lingkar kampus Universitas Jember diharapkan mengurangi potensi kecelakaan dengan mengurangi penyeberangan kendaraan di persimpangan, memperpendek waktu perjalanan, meratakan distribusi kendaraan di sekitar kampus, dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dengan meningkatkan paparan jalan seperti jalan Mastrip dan Riau.
Baik, untuk dampak negatifnya silahkan. Oke, yang pertama, dampak negatifnya saya sebagai driver tidak setuju karena kalau bisa orderan yang diarah berlawanan, otomatis harus muter jauh dengan angkutan yang sama. Yang macet sebenarnya hanya waktu anak pulang sekolah, itu pun cuma 30-60 menit menurut Bapak Yasin pengemudi ojol. Lalu selanjutnya, stand kami ada 6. Jadi misal di sini kehabisan gula, es batu, atau buah, harus ambil di toko pusat yang ada di selatan atau rute SSA. Biasanya tinggal putar balik aja. Dan sekarang harus muter lewat Jalan Jawa. Ini dia sih, menurut Ibu Yuni, pedagang. Lalu selanjutnya, saya kos di Jalan Jawa. Kampus saya di Maastricht, saya mau nggak mau harus muter karena SSA ini. Mau lewat jalan pintas pun mengelilingi pihak dishub yang dijaga. Jadi yang makin lama ilmunya mahasiswa. Dan selanjutnya, ya jadi susah, tempat kerjaku ada di rute SSA. Meski masih di Jalan Kalimantan kan nggak boleh lawan arus, jadi ya harus putar menurut warga di Jalan Kalimantan. Selanjutnya ada kesimpulan, implementasi sistem SSA di Jember mencerminkan tantangan dalam mewujudkan prinsip sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan memperpendek waktu perjalanan. Tetapi banyak kritik yang muncul dari masyarakat yang menyatakan pengambilan keputusan tidak sepenuhnya mencerminkan musyawarah dan mufakat. Ketidakpuasan dari masyarakat menandakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dalam pengimplementasian SSA harus sesuai dengan sila keempat, diperlukan musyawarah yang lebih mendalam dan partisipasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, demikian dari kami kelompok 4 presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.